Kengerian apa yang akan kamu dapatkan dalam buku kumpulan cerita satu ini? Setelah membaca berbagai cerita aneh bin ajaib selama ini, gue bisa bilang kalau buku satu ini tuh menawarkan sesuatu yang beda. Penasaran? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kamu yang suka dengan tipe-tipe cerita bernuansa dark alias kelam, cerita-cerita horor dengan sentuhan surrealis, jangan sampai nggak ngebaca judul satu ini. Cursed Bunny yang ditulis oleh Bora Chang. Bukunya lagi buka masa pre-order sampai tanggal 17 September 2022 besok dan harganya itu sekitar 100 ribuan. Akan tetapi sebenarnya worth it nggak sih membeli buku satu ini? Fakta berikut mungkin akan ngebantu kamu untuk nentuin keputusan. Jadi, Cursed Bunny ini tuh masuk dalam shortlist The International Man Booker Prize tahun 2022. Itu adalah sebuah ajang penghargaan bagi karya fiksi tunggal terbaik dari seluruh dunia yang udah diterjemahin ke bahasa Inggris dan diterbitkan di Inggris serta Irlandia. Kebayang dong ya, saingannya tuh satu dunia dan judul ini tuh masuk dalam nominasi atau di sini disebutnya shortlist. Jadi ya, no play-play alias nggak main-main. Kemudian berikutnya, di dalam sini kamu bakal nemuin 10 judul cerita yang menurut gue idenya tuh out of the box, dimana penulisnya tuh ngegabungin antara unsur thriller, horror, kemudian ada magical realism, ada science fiction, dan juga dongeng atau fantasi. Beberapa kali gue pernah sih baca buku-buku yang ada unsur magical realismnya kayak Funiculi-Funicula, Keajaiban Toko Kelontong Namiya, tapi itu semua ditulis sama penulis-penulis Jepang. Jadi ya gue udah cukup terbiasa gitu dengan unsur magical realism yang ada dalam karya-karyanya penulis Jepang. Tapi yang satu ini ditulisnya sama orang Korea. Jadi ya baca buku ini dan menemukan jenis cerita seperti itu di dalamnya adalah sebuah pengalaman yang baru buat gue. Pengalaman yang sangat berkesan karena di setiap ceritanya tuh menawarkan kengerian dalam bentuk yang berbeda-beda. Penulisan itu jago banget bercerita, narasinya enak, didukung dengan terjemahan yang luwes dalam buku ini, itu sukses bikin gue larut ke dalam ceritanya, terpukau sama ide-ide ceritanya, ngeri di beberapa bagian dalam ceritanya, dan yang terakhir shocking begitu nyampe ke bagian ending. Begitu terus di setiap cerita. Ya udah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan masing-masing judulnya aja kali ya, dan gue akan ngebahasnya secara singkat. Cerita pertama dalam buku ini tuh berjudul Kelinci Terkutuk atau Cursed Bunny yang dijadiin judul bukunya. Dan itu sukses jadi pembuka yang mengejutkan pembaca dengan plot twistnya. Kemudian kita masuk ke cerita kedua yang berjudul Kepala. Nah, kalau di sini gue ngerasa jijik. Bayangin aja ada sesosok kepala yang keluar dari toilet. Tapi kalau dipikir-pikir itu serem juga ya. Jadi selain jijik ada nuansa creepy alias serem di dalam cerita berjudul Kepala ini. Kemudian masuk ke cerita ketiga yang berjudul Jari-Jari yang Dingin. Nah, ini buat kamu penyuka horor, gue sih sebenarnya suka gitu sama cerita ini karena creepy-nya dapet, seremnya dapet. Dan itu diakibatkan dari situasi atau keadaan yang sedang dihadapi oleh si tokoh utamanya dalam cerita tersebut. Kemudian kita masuk ke cerita keempat, judulnya itu Menstruasi. Nah, kalau di sini itu nuansanya gue ngerasa kayak sama dengan cerita kedua yang berjudul Kepala tadi. Jadi ada rasa jijik, tapi ada rasa seremnya juga. Terus di cerita keempat ini mulai berasa surrealnya, alias hal yang kayaknya aneh, nggak nyata gitu. Dan begitu nyampe ke bagian endingnya itu gue dibikin melongo, terus kayak merenung, memikirkan pesan atau makna yang ada dalam cerita keempat tersebut. Masuk ke cerita kelima yang berjudul Selamat Tinggal Cintaku. Nah, di dalam sini tuh ada unsur science fiction karena menghadirkan robot manusia alias android. Dan gue mendapati interaksi antara para robot ini dengan tokoh utamanya yang adalah manusia itu creepy gitu, serem gitu, dan endingnya juga mengerikan. Masuk ke cerita keenam yang berjudul Perangkap. Nah, ini nih cerita yang paling sakit jiwa di antara cerita-cerita lainnya. Di dalamnya itu kita bakal nemuin gabungan antara adegan-adegan menjijikan karena ada organ-organ tubuh yang terburai, kemudian ada adegan gore berdarah-darah, kemudian ada penampakan-penampakan, terus sepanjang baca tuh perasaan gue dibikin gak nyaman gitu. Jadi kengerian yang didapetin di cerita ke-6 ini ibaratnya adalah paket lengkap. Kemudian masuk ke cerita ke-7 yang berjudul Bekas Luka. Ini cerita yang paling
paling panjang di antara cerita-cerita lainnya. Akibatnya gue jadi sempet ngerasa bosan di tengah-tengah, meskipun penasaran setengah mati. Sebenarnya apa sih yang lagi dialami oleh si tokoh utama dalam cerita tersebut? Dan di cerita ketujuh ini lebih berasa fantasinya, meskipun tetap ada unsur-unsur ngeri yang kita dapatkan dalam cerita fantasi tersebut. Masuk ke cerita ke-8 yang berjudul Rumahku Istanaku. Nah, ini dia nih cerita yang gue baca pas tengah malam, dan begitu nyampe ke plot twistnya alias endingnya itu sukses bikin bulu kuduk gue meremang. Kemudian masuk ke cerita ke-9 yang berjudul Penguasa Angin dan Pasir. Ini juga nuansanya sama kayak cerita ke-7 tadi ya, lebih ke fantasi gitu, soalnya ada menampilkan perahu yang bisa melayang di atas gurun pasir. Di sini ada hal-hal surreal juga yang dimasukin ke dalam ceritanya, dan lagi-lagi kita disodorin oleh bentuk kengerian. Kalau di cerita ke-9 ini bentuknya adalah ketamakan atau sifat tamak dari manusia. Kemudian masuk ke cerita ke-10 yang berjudul Reuni. Kalau ini gue ngerasanya lebih kayak drama gitu ya, kontemporer. Bentuk ngerinya itu dalam bentuk apa ya, dread alias ya ngeri gitu, ngeri akibat kelakuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh si tokoh utama dalam cerita tersebut. Sebelum baca buku ini, gue peringatin dulu ya, ada trigger warning, siapin mental, karena gue pribadi yang udah sering membaca cerita-cerita tentang pembunuhan, anggota tubuh dipotong-potong, pas baca buku ini tuh tetap ngerasa shock. Makanya ada trigger warning kayak misalnya disturbing scene, ada violence juga, kemudian ada child abuse, dan lumayan banyak. Makanya sebelum baca, siapin mental dulu ya. Yang gue suka juga dari buku ini adalah di setiap ceritanya tuh kayak nunjukin permasalahan yang ada di dunia nyata. Meskipun ceritanya absurd, surreal, tapi sebenarnya apa yang terkandung dalam ceritanya tuh ada gitu di dunia nyata. Ambil contoh aja cerita pertama, yaitu Kelinci Terkutuk. Di situ pengen ngasih lihat betapa kapitalisme itu bisa membuat sengsara individu-individu yang ada dalam masyarakat penganut kapitalisme itu. Kemudian di cerita Menstruasi kita bisa melihat pandangan masyarakat terhadap wanita yang hamil di luar nikah. Kemudian untuk cerita yang berjudul Perangkap, itu kita bisa ngelihat eksploitasi terhadap anak. Jadi setiap selesai baca satu cerita, gue tuh kayak butuh break dulu gitu sebelum lanjut baca cerita berikutnya. Selain faktor tentu saja karena ide ceritanya tuh cukup ekstrim ya, dan banyak adegan-adegan yang lumayan mengejutkan tadi. Selain itu juga karena setiap cerita tuh kayak bikin kita mikir, bikin gue mikir sih sebenarnya sama makna atau pesan yang ada terkandung dalam cerita di situ. Karenanya gue mau kasih rating untuk Cursed Bunny, buku Cursed Bunny ini 4,5 dari 5 bintang. Belum sampai 5 bintang full karena ada beberapa bagian-bagian yang bikin gue bosen. Salah satunya yang ada di bagian atau cerita berjudul Bekas Luka tadi, gue ngerasa di situ kepanjangan ceritanya dan terasa repetitif gitu. Sama satu lagi yang di bagian atau di judul Penguasa Pasir dan Angin, itu gue juga sempet bosen, tapi selebihnya ceritanya bagus-bagus, mengejutkan, beda dari yang biasanya gue baca. Makanya ini gue rekomendasiin buat kamu yang tadi suka sama cerita bernuansa dark fairy tale, kemudian cerita horor dengan sentuhan surrealis. Pokoknya wajib baca buku satu ini. Gue punya video review novel-novel horor lainnya ada di sini dan juga di sini. Kamu bisa klik, tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!